Sampai saat ini masih jarang kicomania yang berhasil menangkarkan burung cucak hijau. Padahal prospeknya cukup menjanjikan karena burung ini banyak peminatnya. Selama ini pasokan cucak hijau di pasaran hanya mengandalkan tangkapan dari alam, yang lama-lama tentu populasinya di alam bebas akan semakin langka. Permintaan cucak hijau di pasaran yang terus meningkat tentunya menjadi peluang bisnis yang menjanjikan jika kita dapat menangkarkannya. Dan berikut ini adalah langkah-langkah agar sukses menangkarkan burung cucak hijau. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk ternak cucak hijau adalah menyiapkan kandang penangkaran. Cucak hijau membutuhkan kandang penangkaran yang lebih luas dibandingkan burung-burung lainnya dan harus bernuansa alami supaya cucak hijau merasa seperti di habitat aslinya, sehingga dapat melakukan proses perkawinan dengan sempurna dan dapat berproduksi dengan cepat. Usahakan untuk membuat kandang penangkaran cucak hijau yaitu dengan ukuran tinggi 3 meter, panjang 4 meter, dan lebar 4 meter. Menggunakan kawat ram dengan rangka kayu atau aluminium, dan di dalam kandang penangkaran tersebut ditanami pohon-pohon seperti pohon belimbing, pohon sawo, pohon mangga, dan pohon-pohon yang berdaun rindang lainnya, agar mirip dengan suasana di alam liar. Sediakan tempat pakan, tempat air minum, dan juga tempat untuk mandi yang berada di dalam kandang penangkaran. Selain itu juga sediakan tempat sarang yang bisa dibuat dengan batok kelapa atau kotak kayu. Untuk membuat bahan sarang bisa menggunakan daun cemara atau daun pinus, atau bisa juga menggunakan jerami. Bahan-bahan sarang tersebut sebagian diletakkan di dalam batok kelapa atau kotak kayu untuk memancing cucak hijau agar segera ngunjal. Sementara lainnya diletakkan di dasar kandang. Setelah kandang penangkaran disiapkan, langkah berikutnya adalah menyiapkan calon indukan yang tentunya memiliki kualitas bagus, baik dari fisik, dari suara, dan juga mentalnya. Karena indukan yang berkualitas bagus kemungkinan besar juga dapat menghasilkan keturunan yang berkualitas bagus pula. Setelah mendapatkan kedua calon indukan cucak hijau, langkah selanjutnya adalah proses penjodohan. Untuk menjodohkan cucak hijau memang perlu kesabaran karena tidak mudah untuk membuat kedua calon indukan berjodoh dan tidak bertengkar. Dan berikut ini adalah cara yang tepat untuk menjodohkan calon indukan burung cucak hijau. Masukkan indukan cucak hijau betina ke dalam kandang penangkaran dan biarkan calon indukan betina tersebut berada di dalam kandang penangkaran kurang lebih 1 minggu. Setelah calon indukan betina berada di dalam kandang penangkaran selama 1 minggu, kemudian masukkan indukan cucak hijau jantan yang masih berada di dalam kandang kotak harian. Gantung kandang cucak hijau jantan di dalam kandang ternak. Amati dan tunggu reaksi kedua calon indukan tersebut. Apakah sudah terlihat akur atau belum? Ciri-ciri kedua calon indukan yang sudah mulai akur yaitu cucak hijau jantan terus berkicau merayu betina, dan calon indukan betina mulai meresponnya dengan mendekati sangkar burung cucak hijau jantan sambil berkicau dengan suara khas burung cucak hijau betina dan sambil ngeleper. Sedangkan
Jika kedua calon indukan tersebut belum berjodoh, biasanya cucai hijau betina akan menghindar dan tidak meresponnya. Proses perjodohan bisa berlangsung cepat sekitar 1-2 minggu. Ada juga yang sekitar sampai 1 bulan. Semua tergantung dari kondisi birahi kedua calon indukan tersebut. Ketika diternak, cucai hijau membutuhkan lebih banyak asupan pakan yang mengandung protein tinggi. Karena kebutuhan nutrisinya jelas lebih banyak dari biasanya untuk mendukung proses reproduksi. Selain diberikan buah-buahan, calon kedua indukan tersebut juga harus diberikan extra fooding seperti jangkrik, kroto, dan ulat Hongkong. Tujuannya untuk mendongkrak kedua birahi indukan tersebut agar lebih cepat melakukan proses perkawinan. Setelah bertelur, maka indukan cucai hijau betina akan mengerami telur-telurnya. Nah, pada masa inilah indukan cucai hijau membutuhkan ketenangan dan kenyamanan agar proses pengeraman telur selama 14 hari dapat berlangsung dengan sempurna dan telur-telur tersebut bisa menetas semuanya. Pastikan pada saat indukan cucai hijau mengeram tidak ada gangguan seperti predator atau suasana gaduh lainnya yang dapat membuat cucai hijau stres. Pada saat pengeraman telur, sebaiknya kurangi pemberian extra fooding dan perbanyak pemberian buah-buahan. Karena jika indukan cucai hijau terlalu berlebihan mengonsumsi extra fooding, dapat membuatnya menjadi agresif dan mudah birahi, yang akan berdampak buruk pada telur-telurnya. Karena bisa saja indukan cucai hijau memecahkan dan membuang telur-telurnya yang dirami. Sebelum telur menetas atau setelah masa pengeraman yang berlangsung sekitar 10-12 hari, sebaiknya mulai perbanyak pemberian extra fooding seperti jangkrik dan kroto agar ketika telur menetas, cucai hijau dapat meloloh biyikan atau anakannya. Kroto sangat bagus untuk anakan cucai hijau yang baru menetas. Setelah anakan cucai hijau diambil dan diloloh sendiri, maka dalam kurun waktu 10 hari, indukan cucai hijau tersebut akan mulai melakukan perkawinan kembali. Dan indukan cucai hijau betina akan bertelur lagi. Untuk itu, pada masa tersebut, indukan cucai hijau perlu digenjot extra fooding yang sama pada saat waktu penjodohan. Gunanya untuk meningkatkan birahi agar segera melakukan proses perkawinan. Demikian sedikit informasi tentang cara berternak cucai hijau. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania, salam sehat dan salam Nusantara.